Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Senin pagi yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi atau siang yang cerah ini. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti, yang sangat banyak kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa menunaikan tugas ataupun kewajiban kita sebagai makhluk dan hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dari bentuk ibadah adalah thalabul ilm atau mencari ilmu. Bahkan ini merupakan salah satu di antara ibadah yang hukumnya wajib atau sunnah. Mencari ilmu wajib, ya, bukan sunnah tapi wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan ini bisa sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kemudian yang ketiga, atas nama Ustadz kita
yaitu Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, minta maaf yang sebesar-besarnya karena di pagi hari ini beliau tidak bisa berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kajian atau pengajian yang biasa beliau sampaikan di hari Senin jam 10 pagi ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada beliau, kepada kita semua di dalam urusan kita semua. Kemudian yang berikutnya, beliau memberikan titipan pesan ya, terutama kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi menyumbang konsumsi ya, berkenaan dengan acara kemarin, dengan harapan semoga menjadi amal jariah yang pahalanya selalu mengalir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan menyampaikan satu materi yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Ya, tidak asing bagi kita, yaitu tentang larangan ghibah. Larangan ghibah. Ghibah artinya apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Atau kalau bahasa Jawanya apa? Ngerasani wong gitu ya. Ya, ini satu aktivitas yang kadang nggak terasa gitu ya. Tahu-tahu sudah terjerumus di dalam aktivitas ini ya. Terlebih tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini sangat erat sekali hubungannya dengan puasa Ramadan, karena yang namanya puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan juga meninggalkan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Tapi yang namanya puasa juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena berpengaruh kepada kualitas pahala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dan perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan, meskipun dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Ya nuwun sewu, puasa masih nyambi, ngerumpinya membicarakan kejelekan orang lain. Ya, ini berpengaruh kepada kualitas pahala puasa kita. Ya, meskipun ya puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa batal, pahalanya bisa kosong. Ya. Sehingga Nabi kita pun mengingatkan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Banyak orang yang berpuasa, hasil yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa seperti itu? Karena yang dia tinggalkan ya cuma lapar dan dahaga. Lisannya tidak dijaga dari berbicara yang dusta, dari membicarakan kejelekan orang lain. Penglihatannya tidak dijaga dari melihat sesuatu yang diharamkan. Pendengarannya tidak dijaga dari mendengarkan suara-suara yang haram. Termasuk pikirannya tidak dijaga. Ya, maka semoga ya kita berharap Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah perbuatan ghibah. Maka larangan ghibah ini di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat atau surat yang ke-49 ayat yang ke-12. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan prasangka atau berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah ismun, dosa. Wala tajassasu. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu sekalian berghibah atau menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka untuk apa? Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Suka makan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya, maka di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk larangan yang ada adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sehingga maknanya janganlah kalian saling membicarakan di belakang yang lain dengan hal yang menjadikannya merasa tidak suka. Atau membicarakan sesuatu sisi negatifnya, menjelek-jelekkannya. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Perumpamaannya apa? Seperti orang yang makan daging saudaranya dalam keadaan mati. Ya, seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Ya.
Dan menjelaskan bahwa penyebutan, ketika kita menyebutkan hal-hal yang jelek dari saudara kita di belakangnya, itu gambarannya seperti memakan dagingnya, sedangkan dia sudah mati, dia tidak merasakan hal itu. Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Ada yang ya kalau bahasa Jawanya itu kolu gitu ya, makan bangke, bahkan bangke dari saudaranya. Ya tentulah dia merasa sangat jijik. Ya. Yakni sebagaimana kalian merasa jijik terhadap hal ini, maka perintah Allah, jauhilah hal tersebut. Ya, maka jauhilah ini jauhilah menyebutkan keburukan dari saudara kalian. Ini ayat secara umum yang berbicara tentang larangan ghibah. Dan ini tentunya, dan yang namanya larangan-larangan Allah, terkadang itu justru hal yang sangat disukai ya oleh tabiat manusia. Sangat disukai, saking sukanya merasa berat untuk meninggalkan. Ya karena sesuai dengan selera, ya sesuai dengan hawa nafsu, dan ini termasuk dari syahwat lisan. Ya syahwat lisan itu adalah ya nun sewu, banyak ngomong, kemudian omongannya terseret kepada membicarakan kejelekan saudaranya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang apa sih hakikat dari ghibah. Dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apakah hibah itu? Kemudian sebagai bentuk adab, dan ini adab para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya berkaitan dengan permasalahan agama, maka mereka tidak menjawab. Ya, beda ketika ditanya berkaitan dengan masalah duniawi, maka mereka menjawab. Sehingga ketika mereka ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apakah ghibah itu? Qalu, mereka pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini biasa jawaban mereka ketika ditanya permasalahan agama. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dikembalikan ilmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya afan ini ada singkatannya ya, harusnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang namanya ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ini definisi pengertian dari ghibah. Ghibah itu adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Ya.
Qila, ya seseorang bertanya atau beliau ditanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ini juga yang sering dijadikan alasan. Orang yang berhibah itu sering pakai alasan ini, sering ya. Sebagaimana beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Ya kan kadang orang diingatkan dari hibah, dia ngeles dengan kalimat ini. Loh, tapi kan itu nyata gitu ya. Seringnya seperti itu. Yang saya omongkan kan memang faktanya seperti itu. Ya, sama dengan pernyataan dari sahabat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pernyataan ketika orang itu mengatakan bahwasannya yang dia ucapkan itu sesuai dengan kenyataan, maka beliau mengatakan apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya, kamu telah menghibahnya. Ini kalau sesuai kenyataan. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Artinya dua-duanya salah. Kalau yang dibicarakan sesuai kenyataan, salah. Salahnya dari sisi inilah hibah. Hibah itu yaitu membicarakan kejelekan orang lain meskipun itu kejelekan yang real, yang nyata, fakta yang ada. Seandainya bukan fakta yang ada, tidak ada padanya kejelekan yang dia sebutkan, berarti dia telah membuat kebohongan. Ya, kalau istilah kita memfitnahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ad-Darimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka membicarakan kejelekan orang lain yaitu mencakup berbagai hal. Mungkin membicarakan fisiknya gitu, membicarakan untuk menjelek-jelekannya, ya, kekurangan fisik, atau mungkin membicarakan tabiat atau sifatnya, atau mungkin membicarakan ingin menjelekkan dia, tapi dengan membicarakan orang-orang yang di sekitarnya, merendahkan kewibawaannya. Ini termasuk bentuk-bentuk ghibah, ya, termasuk bentuk-bentuk ghibah. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Ya. Maka ketika menghibah berarti dia telah mengurangi kehormatan dari saudara muslimnya. Ya, haram di sini maksudnya tidak boleh diganggu. Gitu.
hartanya tidak boleh dirampas. Kemudian darahnya tidak boleh dialirkan. Kehormatannya tidak boleh dicemarkan. Dan menghibah ini termasuk salah satu dari bentuk mencemarkan kehormatan saudara muslim. Ya, meskipun di sana ada beberapa kriteria kapan ghibah itu dibolehkan, ya. Jadi ada beberapa kriteria kapan ghibah itu dibolehkan. Atau kalau bahasa kita seperti ini. Ghibah hukum asalnya haram. Dia menjadi boleh kalau terpenuhi syaratnya. Sehingga kalau syaratnya tidak terpenuhi, kembali dia kepada hukum asal, yaitu haram. Ya. Sehingga jangan dibalik, oh hibah itu boleh, misal dianggap hukum hibah itu boleh, buktinya ini loh, ada kriteria yang membolehkan. Ya bukan seperti itu, bukan. Tapi maksudnya kriteria itu memang yang masuk di situ boleh, tapi yang tidak masuk berarti termasuk hukum asal, yaitu tidak boleh membicarakan kejelekan saudara muslimnya. Kapan ghibah itu dibolehkan? Ya, di antara kriteria kapan ghibah itu dibolehkan, maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan tubahul ghibatu li ghardin syar'iyyin. Ghibah itu dibolehkan apabila ada tujuan syar'i atau alasan syar'i yang membenarkannya. Kalau tidak ada, maka nggak boleh. Ya. Jadi ada tujuan syar'inya. Ya. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi li ghardin syar'i. Kapan itu? Wa dzalika li sittati asbab. Ya, di sana ada 6 sebab. 6 hal atau 6 syarat kapan ghibah itu boleh. Ya. Beliau mengatakan ahaduha. Yang pertama, at-tadhallum. Ketika seseorang ingin membuat pengaduan atau melapor. Ya, mengadukan atau melapor atau menggugat. Ya. Fayajuzul lil madlumi an yatadhallama ila sultan wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayatun au qudratun ala insafihi min zalimihi. Maka untuk tujuan ini, yaitu ketika mengadukan, dibolehkan bagi orang yang terzalimi untuk membuat pengaduan kepada penguasa atau kepada qadhi atau yang lainnya yang memiliki kewenangan atas kemampuan untuk menegakkan keadilan dari orang yang menzaliminya. Orang yang mengadu minta keadilan karena dia dizalimi, minta keadilan dari orang yang menzaliminya. Ini mengadukan kepada penguasa misalnya. Ya. Karena yang semacam ini ya memang harus menghibah, ya, menghibah kepada orang yang berbuat zalim. Misal fayaqul, dia mengatakan zalamani fulan au fa'ala bi fulan kadza wa kadza. Ya. Misalnya dia mengatakan bahwasanya si fulan ini telah berbuat begini dan begitu kepada saya. Ini kan mau enggak mau harus apa? Sebut nama. Si fulan, namanya siapa disebut. Bahkan dengan lengkap.
Ya, kalau laporan kan sampai lengkap ya, nama siapa, alamat di mana, kejadiannya di mana, jam berapa, tanggal berapa sampai detail. Nah, di sini mau nggak mau dia melakukan apa? Ghibah. Hibah yang semacam ini termasuk ada tujuan syar'i dan itu dibolehkan. Ya, karena ada tujuan. Karena nggak mungkin ya sudah lapor namanya disembunyikan, alamatnya oh janganlah ditulis rahasia saja, kan nggak mungkin itu. Ini kondisi yang pertama. Ya, di saat itu maka ghibah tidak berdosa karena ada tujuan syar'i yaitu untuk at-tadhallum atau melapor. Kemudian yang kedua, kapan ghibah itu dibolehkan? Yang kedua yaitu al-istighasatu ala taghyiril munkar wa raddul 'asi ila shawab. Hibah yang semacam ini dibolehkan. Yang kedua adalah untuk meminta bantuan, ya, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat dosa agar mau rujuk kembali kepada kebenaran. Ini juga termasuk min ghardin syar'i, termasuk dari tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Ada sebuah kemungkaran dilakukan oleh seseorang, kita ingin kemungkaran itu hilang, atau agar orang yang berbuat dosa itu mau kembali kepada jalan yang benar. Kemudian menyebutkan namanya, ghibah terhadapnya. Ya, misal mengatakan, yaqul liman yarju qudratahu fulanun ya'malu kadza. Ya. Fazjurhu anhu. Ya, misalnya mengatakan si fulan atau pak ini atau ibu ini gitu ya, dia telah berbuat begini dan begitu, yang sebenarnya kita itu inginnya agar perbuatan dosa yang dilakukan olehnya itu tidak dilakukan terus menerus. Kita ingin agar orang yang melakukannya itu berhenti. Hibah yang semacam ini termasuk dari hibah yang dibolehkan dan ini sebagai bentuk kasih sayang seseorang kepada saudaranya. Bukan sebagai bentuk kebencian, bukan. Ya. Misal kita punya saudara kita itu sukanya misal gitu ya, minum terus tiap hari. Kita mau ngelarang yang nggak berani, mau ngomongi juga tidak berani misal. Ya, istilah kita pinjam lisan orang lain yang dia punya kekuasaan, punya wewenang kepada saudara kita tersebut. Misal ke ayahnya, misal lagi kepada pamannya, atau mungkin kakeknya, ya, kalau masih ada. Kita sampaikan ini saudara saya, atau kalau ke kakeknya cucu yang bernama ini, dia sukanya seperti ini terus ya. Dengan niat apa? Agar kakeknya itu mau ngomongi gitu. Atau kepada ayahnya agar ayahnya mau memberikan nasihat, atau mungkin kepada kakak dia agar kakaknya mau memberikan nasihat. Sehingga dengan harapan nanti orang yang berbuat dosa itu mau rujuk kembali kepada kebenaran. Apa bentuk rujuknya? Ya, meninggalkan minum gitu. Kalau dia hobi judi, maka dia mau meninggalkan judi. Karena kadang ada orang-orang tertentu dia itu akan ngikut, ya, akan manut kalau bahasa kita, akan nurut kalau yang ngomongi orang tertentu juga itu. Lisan kita nggak dipakai olehnya, tapi ternyata lisan kakeknya dipakai.
Nah, bisa lewat lisan kakeknya. Lisan pamannya mungkin didengar, bisa lewat lisan pamannya. Ya. Dan ini mau nggak mau harus sebut nama, harus ghibah. Ini ghibah yang dibolehkan. Kemudian keadaan yang ketiga, ya termasuk hibah yang dibolehkan, disebutkan di sini al-istifta'u bi an yaqula lil mufti zalamani fulanun, ya. Yaitu untuk minta fatwa. Ya, yang ketiga meminta fatwa, pendapat, ya, meminta fatwa atau pendapat dengan mengatakan misalnya saya telah dizalimi, ya. Saya telah dizalimi oleh si fulan. Atau ta'yin, sebut langsung misal. Ya, tapi ini dalam rangka meminta fatwa, sehingga yang namanya minta fatwa, minta pendapat itu kepada orang yang bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan tuntunan agama. Sehingga yang semacam ini enggak berlaku untuk ini saya dalam rangka minta fatwa. Disampaikannya maaf ya di status WA, status Facebook gitu. Lo minta fatwanya ke siapa? Masa kepada semua orang? Tentunya ya kepada orang yang punya ilmu, datang kepadanya, nyampaikan dengan langsung permasalahannya. Ya, saya ini dizalimi oleh misal, ya mungkin sebagian dari anggotanya sebut, mungkin oleh ayahnya, mungkin oleh kakaknya, mungkin oleh siapapun. Kemudian minta pendapat ini baiknya bagaimana. Ya. Dan yang semacam ini mau nggak mau harus sebut nama, ya kan? Harus menghibah. Ini termasuk hibah yang dibolehkan. Sebagaimana pernah yaitu hibah yang diucapkan oleh seorang wanita di zaman Nabi, menyampaikan kepada Nabi kita minta pendapatnya, dan dia menyebut suaminya bahwasanya inna Abu Sufyan rajulun syahih, ya, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang kikir. Ya, minta fatwa kepada Nabi sekaligus minta solusi dan juga ada tindakan konkret. Ya, sehingga kalau ada kondisi seperti itu, kemudian mau nggak mau harus menghibah, ini termasuk hibah yang dibolehkan karena ada kebutuhan. Sekali lagi ini tidak berlaku ya dengan alasan minta fatwa tapi kepada semua orang. Tentunya lihat siapa orang yang harus kita mintai pendapatnya. Orang-orang yang mendalam ilmunya, yang paham bagaimana cara memutuskan sesuatu, bukan berdasarkan umumnya adat, bukan berdasarkan perasaan, tabiat, jenis manusia, juga bukan. Tapi berdasarkan ini loh timbangan syariatnya seperti ini. Timbangan syariatnya mengatakan seperti ini dan seperti itu. Ya, maka tentunya kepada orang yang memiliki ilmu agama. Kemudian yang keempat, ini juga termasuk hibah yang dibolehkan, yaitu tahdzirul muslim, ya tahdzirul muslimina minasyarr. Yaitu hibah ketika punya tujuan memperingatkan orang-orang muslim dari keburukan. Ya.
mengingatkan orang-orang muslim dari keburukan. Tentunya yang semacam ini ya melakukan ghibah. Ya. Kalau ini ghibahnya bahkan kepada kaum muslimin, bukan lagi di depan satu orang. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya. Kalau di kalangan para ulama, ya misalnya mereka biasa menyebutkan, menghibah seseorang, menyebutkan namanya dalam rangka agar kaum muslimin terhindar dari orang ini. Atau mungkin menyebutkan tokoh-tokoh yang sudah jelas-jelas dia itu menyimpang dari jalan yang benar, karena kita khawatir kalau orang-orang Islam tidak tahu, mereka menganggap ini pemikiran yang hebat gitu. Padahal ujung-ujungnya sesat misal. Mau nggak mau harus ditampilkan. Ya. Tentunya bagi kita orang awam, kita ini sebatas mengikut apa yang sudah dilakukan oleh orang yang lebih tahu dibandingkan kita. Jadi bukan kita yang nyimpulkan. Kita orang awam itu bukan kita yang nyimpulkan untuk masalah ini. Tapi tinggal menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama, oleh para ustadz yang mereka lebih paham. Bahwasanya misal itu ya, tokoh ini dia nulis kitab ini gitu. Ini jangan dibaca karena di dalamnya isinya hadisnya dhaif, palsu, mungkar itu misal. Ini dalam rangka apa? Agar kaum muslimin terhindar dari keburukan. Ini berkaitan dengan disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu agama. Perlu mengingatkan siapa-siapa orang yang dianggap ulama, yang dia harus dijauhi pemikirannya, harus dijauhi kitabnya. Karena kalau membaca nanti bisa terbawa kepada pemahaman dari si penulis. Termasuk di sini ya, yaitu menjelaskan keburukan seseorang, karena memang keburukannya ini harus diketahui oleh umum. Untuk zaman seperti sekarang ini yang sering kita jumpai, ya, ada mungkin akun tertentu, ada nomor kontak tertentu yang dia itu memang kerjaannya itu nipu. Gitu. Pernah jumpa seperti itu? Kerjaan dia itu memang nipu dan betul-betul profesinya nipu. Dan bukan 1-2 orang yang menjadi kurban, sudah banyak yang menjadi mangsanya, yang menjadi kurban dari orang tersebut. Maka yang semacam ini dalam rangka menjaga kaum muslimin tertipu oleh orang tersebut, maka tidak masalah ghibah. Bahkan di depan umum, mungkin dipasang di status, ya, status WA, status Facebook, bahwasanya nomor ini atau akun dengan nama ini, hati-hati, kelihatannya dia nawarkan harga murah tapi ujung-ujungnya nipu. Buktinya sudah banyak, sampaikan buktinya. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin terhindar dari keburukan orang tersebut. Ini termasuk yang dibolehkan, ya. Karena ada tujuan syar'i. Kemudian yang kelima, kapan hibah itu dibolehkan? Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi. Orang yang terang-terangan, dia saja terang-terangan berbuat fasik, berbuat bid'ah, tidak sembunyi-sembunyi lagi tapi terang
terangan. Ya, maka yang semacam ini, hibah kepada orang yang semacam ini dibolehkan. Ya. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan ataupun kebid'ahan seperti minum minuman keras, PD di depan umum gitu. Kan ada yang malu-malu gitu ya, masuk kamar minum sendiri gitu. Itu nggak boleh dihibah. Tapi yang terang-terangan ini sudah minum di depan umum. Judi terang-terangan, ya, berbuat fasik secara terang-terangan, ya. Atau merampas ya dari orang-orang, ya. Dan juga memungut sesuatu yang tidak hak, dan juga hal-hal lain, hal-hal batil yang lain yang dia lakukan. Maka diperbolehkan untuk menyebutkan apa yang dilakukannya dengan terang-terangan, dan tidak boleh menyebutkan yang lainnya kecuali dengan sebab yang lain. Ya. Karena dia sendiri yang terang-terangan, maka hibah kepada orang yang jelas-jelas terang-terangan di depan umum melakukan kefasikan ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir adalah at-ta'rifu fa idza kana mu'arrifa biqalbin kal a'mas wal a'raj wal azraq wal qasir wal a'ma wal aqta, ya, wa nahwiha jaza ta'rifuhu bihi wa yuharramu dzikruhu bihi tanaqusan. Kemudian yang keenam, ini termasuk hibah yang dibolehkan, yaitu untuk ta'rif, untuk memperkenalkan. Ya, memperkenalkan apabila ia terkenal dengan julukannya. Ya, seperti misal al-a'mash, orang yang rabun, ya. Atau al-a'raj, orang yang pincang, al-azraq, yang biru, al-qasir, yang pendek, dan sebagainya. Niatnya adalah ta'rif, memperkenalkan. Karena memang dia julukannya itu, dia dikenal dengan julukan tersebut. Ya, meskipun dari satu sisi ini adalah sisi yang pincang, yang pendek, itu kan sisi apa? Negatif gitu ya. Tapi karena memang dia julukannya ya itu, untuk memperkenalkannya ini dibolehkan. Kadang al-aswad gitu, yang hitam, ya, meskipun hitam tapi ternyata keimanannya kuat, misal gitu, ya. Dan tidak dibolehkan kalau niatnya apa? Niatnya menghina, itu nggak boleh. Ya, niatnya menghina, yang pincang tapi niatnya menghina, bukan untuk ta'rif, ya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, inilah diantara keadaan di mana hibah itu dibolehkan. Akan tetapi sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwasannya hukum asal dari menggibah, membicarakan kejelekan orang lain, hukum asalnya adalah wajib, sunnah, atau haram. Haram hukum asalnya. Dia menjadi boleh kalau ada tujuan syar'i. Ya. Sehingga masalah yang namanya lisan ini perlu dilatih, betul, ya, perlu dilatih, perlu dijaga, perlu dikendalikan. Karena syahwat itu salah satunya syahwat ngomong. Syahwat itu bukan hanya syahwat yang kita kenal, termasuk di sana ada syahwat penglihatan, syahwat pendengaran, dan juga syahwat berbicara. Ya, kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita ucapkan, bisa-bisa terseret kepada, yaitu tahu-tahu sudah membicarakan keburukan orang lain. Gimana kalau kita tahu-tahu sudah membicarakan? Ya, maka jangan diteruskan. Ya. Gimana kalau kita sudah pernah menghibah kepada saudara muslim kita, gimana cara menghapus dosanya gitu. Kalau kita dusta
menghapus dosanya, taubat, istighfar, Allah hapus dosanya. Kemudian melihat yang haram, menghapus dosanya gimana? Bertobat, tinggalkan perbuatan tersebut, dosanya terhapus. Akan tapi untuk ghibah, ini termasuk jenis dosa yang arahnya kepada dua. Jadi dosa itu kan ada yang dosa manusia kepada Allah, ada yang dosa manusia berbuat jahat kepada sesama manusia. Mencuri misal, mencuri akan dihapus dosa mencuri kalau dia mengembalikan barang curiannya kepada orang yang dicuri. Meskipun dia istighfar 1000 kali setiap hari, tapi dia tidak mau mengembalikan hasil curiannya kepada orang yang dicuri, dosanya masih melekat. Meskipun istighfar dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena ini dosa manusia kepada sesama manusia. Dan ghibah ini dosa manusia kepada Allah juga, kepada sesama manusia juga. Kalau kita sudah terlanjur pernah melakukan, maka masih ada kesempatan agar dosa hibah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya? Dengan melakukan kafarat hibah. Ya. Kepada Allah bertobat dan menyesal. Bertobat, kita udah tahu makna taubat ya. Awali dengan menyesal, kemudian tinggalkan perbuatan dosa tersebut, berjanji di saat berikutnya tidak akan mengulangi lagi, diganti dengan melakukan amal soleh. Kemudian kepada orang yang dighibah, jadi ada tugas atau ada sesuatu yang harus dilakukan di samping kepada Allah dengan bertobat, juga harus ada kepada orang yang kita menghibahnya. Dan itu bisa dilihat dari dua. Pertama, apabila ghibahnya sudah sampai kepada orang yang dihibah, dia sudah dengar. Dia dengar, oh ternyata itu teman saya yang namanya itu sudah membicarakan kejelekan saya. Hibahnya sampai kepada orang yang dihibah, maka caranya segera datang kepadanya, minta maaf kepadanya dengan memperlihatkan secara tulus rasa penyesalan atas perbuatannya. Berat atau mudah? Datang kepadanya minta maaf gitu. Misalnya berat, ya itulah konsekuensinya. Katanya ingin dosa hibahnya dihilangkan ya. Maka seberat apapun tidak ada alasan bagi kita kecuali kita berusaha ya. Hilangkan rasa malu kan gitu ya, masyaallah. Dengan harapan ada rasa malu diganti dengan pengguguran dosa. Karena yang kita harapkan kan itu, dosa kita dihapus gitu. Yang kedua, apabila hibahnya belum sampai kepada orang yang dihibah, maka caranya yaitu dengan memohonkan ampun bagi orang yang dihibah, memintakan ampun, ya Allah, ampunilah si fulan, saya tuh sudah membicarakan kejelekannya gitu. Dia memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang dihibah, serta menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dihibah tersebut di hadapan orang yang mendengar hibahnya. Misal hari ini menghibahnya, kemudian kita sadar ya, kita taubat, besoknya kebalikannya. Ceritakan kebaikan-kebaikannya. Diralat kali istilah kita gitu ya. Diralat. Oh maaf, kemarin kok saya membicarakan kejelekan si fulan. Sebenarnya si fulan itu orangnya baik, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kafaratnya. Dan tentunya yang namanya menunaikan kafarat ya kadang bertentangan dengan apa? Hawa nafsu, inginnya kan nggak melakukan itu. Tapi sebagai bentuk konsekuensi, karena kita ingin agar dosa hibah kita dihilangkan, maka
seberat apapun, mungkin seribet apapun misalnya gitu, maka kita pun menunaikannya dengan harapan itu sebagai penggugur dosa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita diberikan taufik terus ya, karena masyaallah yang namanya ibadah ini kadang sesuatu yang enggak terasa gitu ya, sesuatu yang tidak terasa. Maka tugas kita mendeteksi cara berpikir kita, niat hati kita, ucapan kita ketika ngobrol. Setiap kalimat dideteksi, kita sendiri yang mendeteksi. Deteksi, oh ini masih pas, oh ini masih betul, oh ini masih pas, oh ini sudah hampir gitu kan. Sudah hampir nyeret kepada membicarakan kejelekan orang lain. Di stop ya. Berhenti dulu. Alihkan kepada yang lain. Ya, maka dengan seperti itu kita akan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa terhindar dari perbuatan ghibah. Dan semoga di bulan Ramadan kita bisa 0%, ya, 0% dari melakukan perbuatan ghibah. Karena sekali lagi ini berkaitan juga dengan kualitas pahala puasa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita sampaikan lagi ya ucapan terima kasih ya kepada para jamaah semuanya, terutama ibu-ibu yang telah berpartisipasi menyumbangkan konsumsi ya kemarin pada acara kerja bakti pengecoran. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya selalu mengalir, dan itulah yang memotivasi setiap kita punya andil dengan harapan setiap tempat tersebut, bangunan tersebut dipakai, maka akan mendapatkan bagian dari pahala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.